Jadi mulai sekarang biasa saja. Nah, yang kita kagum itu kalau orang diberikan topeng tadi, casing tadi, dan membuat jadi makin takwa, makin yakin ke Allah, makin patuh ke Allah, makin pasrah ke Allah, dan makin banyak manfaatnya. Nah, itu yang mengagumkan kita, ya. Itu ketua RT. Ketua RT dengan presiden sama tidak? Jawab. Beda. Satu RT, satu negara. Gimana kok jadi sama beginian? Coba ketua RT dengan presiden sama atau tidak? Beda. Satu ketua RT, satu lagi ketua negeri, ya. Sekali lagi pertanyaannya, ketua RT dengan presiden sama atau tidak? Sama. Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama diangkatnya oleh Allah, sama-sama diuji oleh Allah. Mana yang lebih berat cobaannya, jadi ketua RT, jadi presiden? Ini mah jawabnya saya ininya seperti perlawanan tadi. Cara ngeceknya begini, berat atau tidaknya, ya. Mana yang lebih berat, ketua RT atau menjadi presiden? Caranya begini. Mana yang lebih berpeluang kotor hati? Itu ujiannya di sana. Lebih berpeluang jadi sombong, jadi hansip atau jadi jenderal? Nah, iya, pangkat kopral atau jenderal. Makin tinggi pangkat, kalau tidak hati-hati, peluang tidak lulusnya makin besar. Tidak lulus itu apa? Jadi makin kotor hatinya. Karena lulus itu qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anakmu kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim. Jadi yang lulus itu adalah yang paling bersih hatinya. Wah, kalau gitu saya nggak mau jadi jenderal. Ya siapa yang nakdirin? Allah yang nakdirkan, ya. Kalau Allah mau takdirkan jadi itu, Pak. Walaupun masuk akabri sama-sama, tapi ketentuan Allah si fulan bakal jadi jenderal, jadi. Dan itu adalah ujiannya. Coba yang bikin wajah kita siapa? Yang bikin badan kita siapa? Yakin? Mana yang berat ujiannya? Jadi orang biasa-biasa aja atau orang yang cakep? Jawab. Yang berat ujiannya gimana, Han? Lelaki jadi orang biasa aja atau yang ganteng? Tuh, kenapa pengen ganteng? Udah mah nggak akan jadi ganteng. Berat ganteng tuh, Pak. Jadi tepos tebar pesona. Oh iya, makin kita diberikan kegantengan, pengen. Kalau wanita cantik, pengen orang tahu cantik. Makanya menderita kalau nambah tua, karena takut hilang cantiknya. Makanya di status tuh potret-potret zaman dulu yang dipasangnya. Hati-hati tuh, di potret udah potretnya juga diarsir, Pak, pakai komputer, jadi mulus, tidak ada dekok-dekoknya, ya. Tidak ada keriput-keriputnya. Nah, ini kan seni kebohongan publik. Halo? Coba yang otot kawat, balung besi, leher beton, makin bagus badannya, pasti pengen diketahui orang. Ya kalau kurus kering mah rada malas pakai kaos ketat, ya kan, ketahuan.
Maaf, saya nggak berani ngomong ya. Jangan dibayangkan. Kenapa beberapa wanita suka ya begitulah ya, pakaiannya jadi serba kekurangan karena ingin memamerkan. Jadi berat Pak diberi kelebihan itu. Jadi ujian yang berat itu sebetulnya bukan kefakiran. Ujian yang berat itu adalah kemewahan. Rasulullah tuh lebih takut daripada kemiskinan, karena makin mewah kecenderungannya. Wah. Nah sekarang ya di Indonesia ini kemewahan itu membuat orang jadi korupsi, dan korupsi itu nggak pernah sedikit Pak. Jarang orang korupsi 2.000 gitu, 3.000. Coba yang kira-kira ujiannya lebih berat, lulusan SD, lulusan S3. Ada yang kelas berapa? SD ya? Belum lulus, pantas jujur. Baru kali ini saya mendengar kepolosan begini. Di mana-mana kalau ditanya mana yang berat ujian, lulusan SD atau lulusan S3? S3, doktor, itu hati itu berat Pak. Tapi baru kali ini saya mendengar yang berat ujian SD, karena dia SD. Belum lulus ya. Kelas berapa nak? Mau diuji enggak oleh Allah? Ya ada-ada aja. Alhamdulillah, semoga diberi kekuatan ya deh ya. Tapi beliau jujur loh hadirin ya. Berat ujian SD itu, karena beliau SD ya. Masya Allah. Bu, Ibu, berat mana ujiannya? Cakep atau biasa saja? Coba diperhatikan, aduh ini nama raja ya kan. Udahlah terserah ibu aja kan. Saya lanjutkan aja. Sama Pak, mana yang lebih berat? Jadi penceramah atau jadi pendengar? Berat. Ujubnya merasa lebih soleh, sombongnya gampang menganggap remeh orang lain, dengkinya lihat penceramah yang lain, riaknya melihat jamaah banyak merasa sukses, padahal jamaahnya satu yang dengar, jamaahnya 1.000, 100.000, sama apa? Sama-sama yang menilai adalah Allah. Ini alhamdulillah masjidnya pas lah ukurannya. Saya nggak nyebut kecil ya. Coba Pak, ini ya maaf ya, mana yang berat ujiannya? Diundang oleh Musola Al-Ikhlas atau diundang di Masjid Istiqlal? Ujiannya berat yang mana Pak? Istiqlal. Diundang ceramah di Masjid Istiqlal di depan, waduh itu kalau enggak hati itu merasa, wah saya ini orang spesial. Diundang di Istana Negara, waduh kadang-kadang hati itu diundang, para menteri semua mendengar, para jenderal memperhatikan, para duta besar, waduh kalau enggak tuh naik hati itu. Diundang di Kampung Cikemeh misalkan ya, dengan yang menyimak beberapa tukang roti dan cireng, aci goreng, itu sama Pak, yang menilai itu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ujian lebih berat. Jadi kalau misalkan dai kondang itu lebih berat ujiannya daripada dai yang jalan ke sana sini, tidak ada medsos, tidak ada yang milem ya,
dia tidak punya followers, tidak ada IG, pergi ke gunung sana, di sana ngajarin 2-3 orang, padahal boleh jadi di sisi Allah tuh ini waliullah, kekasih-kekasih Allah. Adik-adik, jangan pengen jadi dai kondang, gak ada apa-apanya. Jadi dai yang dicintai Allah, udah cukup. Mau terkenal, tidak terkenal, tidak penting sama sekali. Yang pengen terkenal, kenapa pengen kenal? Dunia. Ingin terkenal tuh di penduduk langit, itu cirinya yang sukses tuh. Karena Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril, aku cinta fulan, cintailah ia. Malaikat Jibril cinta, lalu malaikat Jibril memberitahu penghuni langit, ini Allah cinta ke fulan ini, cintailah. Maka penghuni langit cinta semua kepada orang ini. Lalu diturunkan ke bumi ini rasa, sehingga binatang-binatang semua. Makanya kalau orang waliullah meninggal ya, bisa jadi kekasih Allah kecuali hatinya hanya berharap dari Allah. Kalau masih berharap dipuji orang, dikagumi orang, diperlakukan spesial oleh orang, oh dilulukan orang, lu siapa, lu siapa, ini juga menjadi hijab. Belum tentu followernya banyak di sisi Allah disukai. Oh, mikir semua. Mana yang berat ujian? Jadi makmum atau jadi imam? Imam. Halo imam, imam langsung berat jadi imam. Berat hadirin. Kadang ini saya bukan menilai beliau ya, karena takdirnya beliau memang jadi imam di sini. Tapi saya rasa ya kalau lagi saya ngimamin gitu, aduh, susah itu mau bersih hati. Kadang-kadang ingin dipuji, ada aja di hati itu ingin dipuji, tahsinnya. Jadi selama sholat tuh mikirin tahsin aja terus, bukan ingat ke Allah, makhrajnya, tajwidnya. Kadang-kadang ingin kelihatan kitanya lagi khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen kelihatan khusyuk, padahal khusyuknya tuh kepujian orang. Khusyuknya tuh ingin dilihat khusyuk. Bukan khusyuk ke Allah, tapi ingin diakui khusyuk. Ini kan tipeng-tipengan. Kadang-kadang ingin memamerkan bacaan yang panjang supaya nggak ada yang mengalahkan imam yang lain, sampai ngegeter makmum tuh ya, basahin loh, ini ayat terpanjang. Waduh, kadang ruku dilama-lamain supaya kelihatan khusyuk. Kadang sujud lama karena lupa ini sujud keberapa ya. Waduh, ujian, malu, mau bangkit malu ya. Ini udah belum Rabbik Firlinya ini ya. Astagfirullah, berat. Mana yang lebih berat ujian, jadi ketua DKM atau jadi marbot bagian gosek-wesek? Yang berat marbot ya, karena bagian gosek-wesek, tapi ujian hati. Jadi di sini yang berat itu hadirin, bukan di ototnya ya. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat casing, karena itu Allah yang menghendaki ya, rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Makanya jangan bangga dikasih dunia tuh ya. Bukannya bangga, tapi berlindung ke Allah. Ya Allah, anak hafal juz 30, hafal 30 juz, itu ujian besar. Disebut Al-Hafiz itu ujian. Padahal belum hafal, belum mutkin, baru hafal setoran.
tapi udah keburu merasa saya hafiz, senang disebut sebagai al-hafiz, perih di sini kalau nggak disebut hafiznya. Misalkan namanya Abdurrahman, biasanya kepada Al-Hafiz Abdurrahman berbunga-bunga. Tiba-tiba disebut kepada Abdurrahman, Hafiznya mana? Hati-hati ya. Orang tuanya jangan ikut somse. Ada yang anaknya penghafal Quran yang ujubnya tuh ibu bapaknya. Kemana-mana bawa potret di wisuda. Waktu anaknya di wisuda, alhamdulillah anak saya sudah hafal 30 juz. Kalau alhamdulillah itu bagus, yang jangan itu ujubnya. Ibu bagaimana anaknya bisa hafal 30 juz begini ya? Jadi saya sebagai seorang lain, dia aja Iqra enggak tamat-tamat. Hati-hati. Apalagi anaknya disebut syekh gitu ya. Aduh, kadang-kadang naik ujian tuh. Anak sekolah di tempat yang terkenal, hati naik. Ujian hidup ini intinya ujian hati. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan rugi yang mengotorinya.